KKL 1062 The Voice of Love. Saya Pendeta Herman Totan dari Jemaat Kristen Indonesia Cup of Power dalam program Reflection Siang edisi Jumat tanggal 20 Maret 2020. Kekasih Tuhan, pada siang hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kekasih Tuhan untuk berdoa, terkhususnya dalam situasi saat ini. Mari kekasih Tuhan, kita berdoa dan biarlah Roh Kudus menuntun setiap kita yang pada saat ini mendengarkan, baik itu di rumah, baik itu di jalan, baik pun dalam saat ini beraktivitas dimanapun kekasih Tuhan berada. Mari kita berdoa. Tuhan, pada siang hari ini kami bersyukur kepadamu kalau pada saat ini Tuhan, Kau masih memberi kami Tuhan kesehatan yang limpah, perlindungan, damai sejahtera yang limpah daripada Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kalau siang hari ini Tuhan Yesus, Engkau melindungi dan menyertai di dalam setiap kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah ucapan syukur dari hati kami Tuhan melimpah untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Siang hari ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, tetapi Tuhan, kami berdoa dulu Tuhan untuk keadaan pada saat ini Tuhan. Engkau tahu yang melanda seluruh dunia, bahkan di negara kami. Untuk itu Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia dalam hal menghadapi segala masalah ini, terutama virus yang pada saat ini melanda di setiap daerah. Tuhan, kami percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan perlindungan daripada setiap orang-orang yang percaya, terkhusus Tuhan untuk pemerintahan, dari pemerintahan pusat, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan seluruh pejabat dari atas sampai tingkat yang terendah. Tuhan, Engkau berikan hikmat pada semuanya ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, pada siang hari ini Tuhan, Engkau sendiri yang senantiasa melindungi kami, setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu, bahkan setiap kekasih Tuhan. Kami aman dalam lindungan Tuhan, karena Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang selalu menyertai, Allah yang Immanuel. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, bila Tuhan Engkau kehendaki cawan ini berlalu dari negara kami, dari provinsi kami, bahkan dari daerah kami Tuhan, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau melindungi kami, bahkan Engkau yang selalu melingkupi kami aman dalam kepakan sayap Tuhan dan lindungan Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Pada siang hari ini juga kami mau merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kerinduan hati Tuhan sampai kepada jemaat-Mu, kepada kekasih Tuhan, bahkan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Urapi mereka Tuhan, jamah hatinya, sehingga ketika mendengar firman ini Tuhan, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh Tuhan diberikan damai sejahtera dan kasih. Urapi juga hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas, biarlah Roh Kudus sendiri yang mampukan hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Tuhan, pada siang hari ini saya tidak akan mengupas atau kita tidak akan membicarakan hal-hal yang terjadi saat ini. Kita tahu semua bahwa ini terjadi bukan terjadi hanya saja di Indonesia, tetapi ini terjadi di seluruh dunia. Dan kami percaya melalui apa yang sudah kita lakukan, baik kita menjaga kebersihan, baik kita menjaga kesehatan, dan yang terpenting bahwa lindungan Tuhan ada di dalam setiap kita, penyertaan kita, bahkan untuk orang-orang yang kami kasihi, baik itu suami, istri, anak, siapapun orang-orang yang di dalam rumah kami atau yang di luar rumah kami, semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Kekasih Tuhan, pada siang hari ini kita akan
sedikit merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya ingin bercerita sebentar mengenai kenapa siang hari ini saya membahas tentang kebenaran firman ini. Saudara, pada 3 hari yang lalu ketika kami berdoa dan kita berdoa mesbah bersama dengan keluarga, saudara, Tuhan mengingatkan satu hal. Tak tahu saudara, Tuhan mengingatkan tentang kaki Dian, saudara. Kemudian selesai berdoa, saya membuka kebenaran firman Tuhan, dan itu saudara pernah terjadi pada waktu perjanjian lama yang dialami oleh Nabi Zakaria. Saudara, kita buka dulu di dalam Zakaria pasal yang keempat, ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan seperti ini. Nasnya saudara, penglihatan kelima kandil emas yang berhias 2 pohon zaitun. Dalam ayat yang pertama, datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, kata Zakaria. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Saudara, Zakaria menjawab, jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya. Dari tempat minyaknya di bagian atasnya kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu dan 1 di sebelah kirinya. Saudara, ketika penglihatan kelima Nabi Zakaria ini, saudara, ini berbicara tentang menorah. Sebuah penglihatan yang dilihatkan Tuhan, saudara, kepada Zakaria ini, saudara. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, saudara, ini terkenal di dalam ke-7 jemaat, atau di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, bagaimana Tuhan berbicara kepada ke-7 jemaat Tuhan. Nah, saudara, pada hari ini kita akan belajar apa sebenarnya yang harus kita pelajari, apa sebenarnya yang harus kita lakukan di dalam hidup kita ini, saudara. Kita ambil mananya. Tetapi sebelumnya, saudara, mari kita buka di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat, saudara. Saudara, ini bicara tentang Tuhan berbicara, Tuhan tentang berkeberatan kepada jemaat, 7 jemaat di dalam kitab Wahyu ini. Nanti kita bahas, kalau saudara waktunya bisa sampai, nanti kita selesaikan. Tetapi nanti kalau ini tidak sampai, ya Jumat besok kita selesaikan, saudara. Nah, saya tidak akan membaca seluruhnya, saudara. Tetapi saya akan membaca intisari dari semuanya itu, saudara. Yang pertama adalah, kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat, bagaimana Tuhan ini berbicara kepada jemaat di Efesus. Dan firman Tuhan katakan seperti ini, saudara. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula-mula. Saudara, hari ini kita, berapa banyak anak-anak Tuhan, berapa banyak kekasih Tuhan yang tidak sadar kita ini meninggalkan kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu bicara bagaimana kasih mula-mula kita ini mengasihi Tuhan. Untuk itu di dalam Injil Matius 22, firman Tuhan jelas katakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Ini yang mulai hilang, atau ini yang kadang-kadang kita lupa atau kita tinggalkan. Nah, kekasih Tuhan, pada hari ini, pada siang hari ini,
Berapa banyak kita yang sudah atau kita sudah tidak menghiraukan lagi tentang kasih mula-mula itu, saudara. Kasih mula-mula kepada Tuhan itu bicara kasih yang sepenuh hati kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu adalah kasih mula-mula. Nah, saudara, sering kalau kita pelayanan, saya sudah mengalami juga, saya diizinkan Tuhan bertemu pada seseorang. Dia kecewa sama Tuhan. Dia kecewa kepada setiap orang-orang di sekelilingnya, bahkan pada gereja. Saya bilang, ayo kita berdoa saja. Ketika dalam berdoa, saudara, tiba-tiba saudara saya berkata, Pak, masih ingat gak? Pertama kali Bapak mengalami atau merasakan kasih mula-mula itu sama Tuhan Yesus. Saudara, apa yang terjadi? Dia tidak menjawab. Dia hanya diam dan dia hanya menangis. Karena saudara, kasih mula-mula itu tidak bisa hilang begitu saja di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Apalagi ketika kita sudah terima Tuhan pertama kali dan mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kasih yang mula-mula itu saya percaya tidak akan pernah hilang di dalam kita mengikut Yesus sebagai Tuhan. Begitu banyak pergumulan terkadang membuat hal itu lupa. Begitu banyak masalah kadang-kadang itu membuat kita lupa. Tetapi saudara, saya percaya kasih mula-mula itu seperti rahasia yang tidak pernah hilang di dalam diri kita, di dalam hati kita, saudara. Nah, bagaimana dengan kasih mula-mula, Pak, kepada sesama? Saya katakan, saudara, kalau saudara hari ini usia saudara sudah dewasa, usia saudara sudah atau menginjak tua, atau saudara masuk di dalam usia yang lanjut, saudara. Saudara masih ingatkah kepada pasangan saudara, suami atau istri saudara? Bagaimana pertama kali saudara jatuh cinta kepada dia? Itu kasih yang mula-mula. Ya. Nah, itu saudara, kalau zaman kita dulu, ya, ketika kita suka sama gadis atau seorang gadis suka sama seorang remaja, saudara, terutama seorang remaja gitu ya, ketika jatuh cinta, dia mengalami satu cinta pertama kali itu, apa yang diminta oleh gadis, pasti saudara itu dilakukan atau dikerjakan. Dan begitu juga kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Kasih yang sepenuh hati. Seperti ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Rasul Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakan domba-domba. Itu kasih yang sepenuh hati, kasih yang agape. Nah, dan sebab akibat di dalam kitab Wahyu pasal 2, ketika seseorang itu kehilangan kasih mula-mula itu, saudara, apa yang Tuhan katakan? Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempat ini. Saudara, mengambil kaki dian dari tempat jemaat di Efesus atau di tempat kita. Dan itu, saudara, kita tidak berharap seperti itu. Nah, saudara, untuk itu kekasih Tuhan pada siang hari ini, dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa ini yang Tuhan mau. Ya. Nanti selesai ini, saudara, kita berdoa lagi.
keadaan sekarang ini. Tapi percayalah bahwa ketika Tuhan berbicara, apapun yang terjadi saat ini, saudara, ketika kasih mula-mula itu masih kuat atau masih ada di dalam diri kita, saya percaya bahwa anak-anak Tuhan, kekasih Tuhan, saudara akan tetap menjadi terang di dunia ini. Saudara akan tetap menjadi garam karena kasih mula-mula itu masih ada. Ya, saudara, aku akan mengambil kaki dianmu, kata Tuhan, dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kita bertobat, berbalik lagi. Kalau hari ini saudara tawar dengan suami, istri, dengan anak, dengan siapapun, pemimpin saudara, dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara, ingat kasih mula-mula itu. Akan terjadi sebuah pemulihan di dalam keluarga, di dalam gereja. Nah, hal yang kedua, saudara, kalau kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-10, bagaimana ketika Tuhan berbicara kepada jemaat di Smyrna. Saya tidak akan membaca banyak karena waktunya singkat. Ayat yang ke-9, saya ulangi lagi, saya baca ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Saudara, ketika firman ini Tuhan berkata bahwa aku tahu segala kesusahanmu dan kemiskinanmu. Saudara, rupanya jemaat di Smyrna itu dalam keadaan pada saat itu apa yang diceritakan di Alkitab. Dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, saudara. Kalau dalam Yunaninya itu Petoseia, artinya tidak memiliki apa-apa. Hari ini saudara, anak-anak Tuhan, kalau itu engkau mengalami itu, firman Tuhan dikatakan bahwa tapi Tuhan ketika engkau setia sampai mati. Firman Tuhan katakan seperti ini. Di ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10. Hendaklah, saudara, ayat 10 ini, engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu sebuah mahkota kehidupan. Saya percaya kekasih Tuhan pada siang hari ini, saudara masih orang-orang yang diberkati. Artinya apa? Saya percaya saudara masih bisa untuk makan satu piring saja. Saudara masih bisa. Walaupun banyak saudara kita yang mereka untuk besok, untuk kebutuhan makan saja, mereka harus bekerja dulu. Mereka harus mencari dulu. Jadi tidak ada alasan. Keadaan susah pun, kekurangan pun, kita tidak setia di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kekasih Tuhan, saudara lebih dari seperti itu. Hari ini kekasih Tuhan, kalau saudara merenungkan begitu baiknya Tuhan itu, saudara ingat-ingat Tuhan itu memelihara. Kalau saudara ingat-ingat dalam hidup saudara, pasti ada satu kenaikan level. Naik setiap hari, di bawah naik. Dari yang dulu keadaannya seperti ini, naik lagi, tambah lagi. Saya percaya. Itu yang saudara alami di dalam hidup saudara. Maka itu saudara,
ketika firman Tuhan berkata, ajar kami Tuhan untuk menghitung berkat-Mu, sehingga kami mempunyai hati yang bijaksana. Ketika Musa berdoa sama Tuhan seperti itu, saudara. Artinya apa, saudara? Ajar kami Tuhan untuk menghitung berkat-Mu hari ini, supaya kami mempunyai hikmat di dalam hati kami, bahwa Engkau Allah Tuhan yang selalu melindungi dan memeliharakan. Saya percaya, kekasih Tuhan, Jumat depan kalau Tuhan izinkan, kita akan ketemu lagi, kita akan bahas. Selanjutnya masih ada kelima jemaat yang bisa kita tarik berkatnya di dalam kehidupan rohani kita. Kekasih Tuhan, dari Geraha Sangkakala 1062 The Voice of Love, saya Pendeta Herman Totan dari Jemaat Kristen Indonesia Kabod of Power. Dalam program Reflection Siang hari ini, biarlah Tuhan Engkau memberikan kami, dan bahkan Tuhan mengingatkan kami akan kasih yang mula-mula itu dan kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi hamba-Mu sangat terbatas Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang mensederhanakan, bahkan menjamah setiap kekasih Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, bahkan setiap orang yang mendengarkan pada siang hari ini, yang lemah dikuatkan, bahkan yang mengalami satu pergumulan. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Apapun keadaannya, ketika firman-Mu berkata, aku tahu segala kesusahan-Mu, aku tahu segala kemiskinan-Mu. Tetapi Tuhan, ketika kami setia di hadapan Engkau, Tuhan, Kau sudah menjanjikan sebuah mahkota kehidupan itu. Untuk itu ya Bapa, pada siang hari ini juga kami berdoa lagi Tuhan, mohon belas kasihan-Mu untuk keadaan saat ini Tuhan. Baik itu bangsa kami, provinsi kami, bahkan kota kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang Jehovah Rafa, yang memberikan kesembuhan pada setiap kami. Dan kami terbebas dari segala penyakit sampar, dari segala penyakit menular, virus apapun Tuhan. Biarlah Tuhan, darah Yesus itu ada di dalam setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Biarlah Tuhan, Mazmur 91 itu terjadi di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, bahkan rekan kerja kami, rekan pelayanan kami Tuhan. Sehingga kami tahu dan kami katakan bahwa Engkau memang Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah Engkau bekerja di dalam setiap orang yang mendengarkan pada siang hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, sekali lagi Tuhan, kalau Tuhan Kau menghendaki, biarlah cawan ini, virus ini Tuhan, bahkan penyakit menular ini berlalu daripada kami. Tetapi biarlah Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan. Kalau kami Tuhan tidak taat, kalau kami Tuhan melanggar kebenaran firman-Mu, kalau kami Tuhan masih jatuh di dalam kesalahan dan dosa, Tuhan ampuni kami. Kami mau berbalik. Dan kami mau Tuhan, biarlah kasih mula-mula itu ada di dalam setiap kami. Dan kesetiaan itu Tuhan masih tetap ada di dalam kami. Baik kepada suami, istri, anak, bahkan orang tua, mertua, siapapun yang masih ada Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, kekuatan kami. Dan kami mau mengasihi sesama kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati.